Shalom. Shalom. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama boleh menghadiri dalam ibadah keluarga di rumah Bapak Agus, mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan dan atas pimpinan Tuhan kita semua boleh hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Penatua Antonius Rumengan dalam metode PA. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak berhenti memberkati kehidupan kami. Bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan-Mu. Untuk itu, kami mohon berkatilah ibadah kami ini, ya Tuhan. Agar melalui ibadah ini kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dan membuat kami semakin giat melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Allah hadir bagi kita dengannya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam rumpun pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan masih memperkenankan kami boleh hadir berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, karena kami rindu untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, diamkanlah semua hati, semua pikiran di dalam hati kami masing-masing. Biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, di dalam segala kekurangannya Tuhan uji dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan semuanya itu daripada Tuhan. Sabdalah ya Bapa, karena semua anak-Mu siap merekanya. Di nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini dalam liturgi yang ada Efesus 2 6-10. Tetapi supaya ini kita jangan ambil sepotong di dalam 6-nya, saya berharap kita mulai baca dari ayat 1. Jadi Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya akan mulai dengan yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Kita mulai. Semuanya adalah karena kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggan dan dosa. Hari 2. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu,
daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dan limpahkannya kepada kita. Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu selamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah menentukan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus, supaya pada masa yang akan datang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaiknya terhadap kita dan Kristus Yesus. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan dosamu, tetapi pilihan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegah diri. Karena ini Allah melakukan kepada baik dan memberikan Allah sesungguhnya supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, Paulus membawa hikmatan kepada jemaat di Efesus. Selama lebih dari 2 tahun Paulus tinggal di Efesus, dan dalam Roh Kudus banyak orang Efesus yang bukan Yahudi dipercaya pada Yesus Kristus. Paulus menulis suratnya ke jemaat di Efesus ketika ia dipenjara karena imannya. Sesuai dengan tema hari ini, kasih karunia-Nya demi kebaikan kita. Kita akan mendalami apa yang ada maksud dengan kasih karunia menurut pemahaman Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus, seluruh pemberitaan firman di dalam Perjanjian Lama telah digenapi di Yesus Kristus sebagai perwujudan dari kasih karunia yang sempurna. Di dalam kasih karunia itu, manusia yang telah jatuh dalam dosa mendapatkan kelepasan atau pembebasan dari dosanya. Di 1 ayat 7. Bahkan dengan jelas Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih karunia itu sudah dirancang Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Efesus 1, 4 dan 5. Dan di dalam kasih karunia ini manusia mempunyai cara hidup baru yang bersumber dari Yesus Kristus. Pada Efesus 2 ayat 1 sampai 10, Paulus kembali menjelaskan tentang kasih karunia khususnya bagi orang Kristen yang non-Yahudi, di mana sebelum mengenal Injil keselamatan mereka hidup dalam kedagingan. Bahkan Paulus juga mengatakan awalnya Kristen Yahudi juga demikian, tetapi hanya karena rahmat Allah yang mempunyai yang mengampuni semua dosa umat manusia di dalam Yesus Kristus, maka semua telah disatukan baik Yahudi dan non-Yahudi di dalam kasih karunia-Nya. Tentang manusia yang memperoleh kebangkitan, yaitu Allah membangkitkan manusia bersama dengan Kristus oleh kematiannya dan kebangkitannya. Demikian juga orang percaya kelak akan dibangkitkan untuk hidup bersama Allah. Kata membangkitkan berarti Allah bertindak mengangkat manusia dari hukuman atas dosa dan bawa ke manusia kepada persekutuannya dengannya. Dengan kata lain, Allah yang Maha Kuasa menyatakan kuasanya melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, sehingga manusia dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Kebangkitan di dalam ayat 6 ini menunjukkan kebangkitan manusia dari kematian karena dosa untuk bersatu dengan Kristus. Kebangkitan ini mengacu kepada kebangkitan tubuh, kemuliaan setiap orang percaya.
Pernyataan Rasul Paulus yang tegas ayat ini, kita yakini bahwa keselamatan bukanlah perbuatan-perbuatan baik atau usaha yang kita lakukan, tapi itu hanya anugerah oleh iman. Penekanannya dalam sola gratia sebagai pegasan dari informasi bahwa keselamatan semata hanya anugerah Allah. Anugerah yang dinyatakan adalah suatu keistimewaan yang layak kita terima, tidak diupayakan, tidak terima karena jasa. Jadi perasaan anugerah atau grace adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena memang tidak layak menerimanya. Setelah yang menerima kasih karunia memberikan respon atau menunjukkan identitasnya sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka ada tanggung jawab yang harus dikenakan oleh orang-orang yang telah menerima kasih karunia tersebut atau menghidupi identitasnya, yaitu melakukan pekerjaan yang baik sesuai kehendaknya. Penjelasan ini memberikan gambaran kepada kita secara utuh inti panggilan kita sebagai manusia, yaitu untuk menghidupkan identitas kita sebagai manusia baru. Jadi adakah kita mengucap syukur hidup ini? Sedahulu ibadah kita sampah, namun sekarang adalah mutiara yang berharga. Oleh Allah telah menunjukkan kemurahan hatinya. Demikian penjelasan di dalam firman Tuhan akan kita bahas bersama. Nah, di sini ada 3 pengarah yang mengarahkan kita untuk saling mengupas firman Tuhan ini sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Yang pertama, marilah kita berefleksi dengan cara melihat ke diri masing-masing, kemudian bertanya, apakah kita menjadi kasih karunia Allah yang berlimpah yang diberikan demi kepentingan kita, bukan karena kelebihan atau kebaikan kita. Opung, saya mulai yang pertama. Silakan Opung. Tuhan Maha Kasih atas ciptaannya, yaitu kita manusia. Jadi oleh karena kasihnya yang luar biasa atas ciptaannya, sehingga dia harus turun ke bumi yang kita kenal sebagai selamat. Jadi dalam hal ini semuanya adalah pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan hasil ciptaannya. Dan bagi orang-orang yang sudah mendengarkan apa yang dikatakan Juru Selamat, siapa yang mau mengikutinya, itulah yang akan selamat sampai pada akhirnya. Kita sadari bahwa hampir semua manusia berdosa. Itu dimulai Adam dan Hawa. Jadi gak usahlah kita malu bahwa kita itu penuh dengan kesalahan kekeliruan, karena kita ini manusia biasa penciptaannya. Tetapi sekarang kita telah mengenal Yesus Kristus sebagai selamat. Mari kita teladani, mari kita ikuti. Walaupun kita mengetahui bahwa pergumulan untuk mengikuti iman Kristus itu tidak semudah yang kita katakan, tapi pergumulan itu adalah sampai pada akhir hidup kita. Sementara itu dulu. Terima kasih Bapak atas tanggapan imannya dan yang membuka pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan siapa yang ikut ke nomor 2.
Silakan. Baik, bagi tanya pertama, kita dari karunia Allah yang diberikan demi kepentingan kita, bukan nasab kebaikan. Pertanyaannya apakah menyadari? Ya, kita harus menyadari karena kita diciptakan memang dibiarkan Tuhan. Artinya Tuhan dengan kasih-Nya salib, kemudian mati, bangkit, semua itu dengan kepada manusia. Ada hukuman yang telah lakukan. Tetapi bukan berarti kita harus lagi kita artinya bahwa kita memang diciptakan Tuhan, kita dikasihi, kemudian atas kematian Tuhan, atas dosa kita, maka kita hidup dengan kuasa Tuhan. Dalam kehendak Tuhan kita diminta untuk berkarya, bersekutu dengan Allah, sehingga di dalam apa yang Tuhan lakukan tidak sia-sia pada umat ciptaannya, yaitu kita harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya yang meyakini bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Malati atas penyampaiannya. Intinya bahwa kita semua masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Allah lewat penyelamatan Allah lewat Kristus Yesus yang telah disalibkan di atas Golgota, ditumpahkan darahnya untuk menebus kita. Masuk di dalam nomor 2, Bapak Ibu. Bagaimana wujud dari sikap tanggung jawab dalam merespon kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kita sebagai orang beriman? Ini semuanya bergandengan, Bapak Ibu. Respon kita sebagai orang yang telah diberikan kasih karunia, respon kita sebagai orang yang telah diselamatkan, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita hanya diselamatkan supaya kita enak-enak saja? Kita sudah diselamatkan. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Nah, tujuan apakah itu? Apa yang kita harus berikan kalau kita sudah diselamatkan? Baik, silakan. Pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah wujud dari sikap tanggung jawab dalam merespon kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kita sebagai orang beriman? Kalau kita sudah menyadari dan kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita sudah wajib merespon kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang sudah ada di dalam firman-Nya. Dan juga kita juga selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Dengan mengingat juga bukan hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Justru seperti saat sekarang ini PPIB melaksanakan kita membantu jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat yang jauh dan terpencil. Mungkin kita tidak bisa ke sana, tetapi melalui doa, melalui pemberian kita, sedikit pun itu sudah bermakna. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak mengingat diri kita sendiri, tapi kita mengingat juga orang lain, seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Terima kasih. Hari Pak Insi. Baik. Terima kasih, Pak.
Jadi pertanyaan kedua, bagaimanakah wujud dari sikap tanggung jawab dalam merespon kasihnya Allah yang melimpah dalam hidup kita sebagai orang beriman? Jadi sikap kita adalah kita harus membicarakan Kristus setiap hari. Kenapa kita harus membicarakan Kristus? Karena Kristus adalah yang menjadi teladan bagi hidup kita sehari-hari. Dari kita mulai bangun tidur, aktivitas kita sehari-hari sampai malam hari pun kita harus selalu mengucap syukur karena kasih dan pimpinan Kristus. Jadi apa yang di sini sudah melimpah dalam hidup kita, harta yang kita miliki, semua itu adalah hanya hiasan dari hidup kita sebagai orang percaya. Tujuannya adalah bukan hanya berkat itu saja yang ada pada kita. Tujuan kita adalah Kristus sebagai tujuan hidup kita. Jadi kita harus selalu mengucap syukur dengan berbagai macam yang ada pada diri kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Insi. Sekarang kita masuk di yang terakhir. Mari kita uraikan sebagai jemaat, warga jemaat, hal apa saja yang perlu diantisipasi yang dapat membatasi akan menghalangi terwujudnya kehidupan beriman sesuai identitas sebagai manusia baru dalam Kristus Yesus. Nah, ini dia. Paling penting di sini saya perhatikan adalah yang perlu diantisipasi yang dapat membatasi bahkan halangi terwujudnya kehidupan iman. Jadi di sini seperti yang saya dari pertanyaan tadi, ketika perduliman kita pada akhir kehidupan kita, bila mana kita telah menekan kasih karunia Kristus, satu yang harus diperhatikan kita semuanya, termasuk kepada diri saya sendiri, hati kita. Nah, kebanyakan bukan hanya umat Yahya, tapi juga umat agama lain. Apa itu? Kebiasaan kita untuk menghakimi. Dan ketika kita sudah merasa sudah beriman, kita coba menghakimi orang lain. Baik kita sebagai pendeta, majelis ataupun sebagai jemaat. Di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Coba kita lihat, kita baca dalam Alkitab. Bagaimana orang yang membunuh sekian membantai sekian manusia oleh dosanya sudah luar, malah memperkosa segala macam. Tetapi ketika dia sudah datang ke Tuhan, Tuhan akhirnya mengampuni dia. Jadi semua yang menjadi hak itu adalah dia sendiri. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Dia menjadi penghakim yang terakhir. Jangan sekali-kali kita menghakimi orang untuk membagi iman kita. Saya menambahkan pertanyaan ketiga, jadi apa saja yang itu yang dapat membatasi akan menghalangi terjadinya kehidupan sesuai kita sebagai manusia. Jadi yang pertanyaan ketiga yaitu bagaimana baru, Pak. Jadi kalau kita sudah memperoleh kasih karunia, berarti kita sudah menjadi manusia baru. Manusia baru yaitu manusia yang hidupnya takut akan Allah. Kalau di Efesus ada manusia baru, di pasal yang 4 juga menanggalkan manusia lama sebagai identitas sebagai orang beriman. Artinya bahwa dulu kita ini manusia lama sebagai penfitnah, dikatakan juga kemarahan, pertikaian, menghakimi seperti yang katakan. Jadi hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan itu adalah manusia lama. Kalau kita memang sudah menjadi manusia baru, mari kita melakukan firman Tuhan sesuai ajaran firman Tuhan manusia baru.
Salah satunya atau banyak yang diajarkan sebagai manusia baru, yaitu hidup takut Tuhan, tidak menjadi pemfitnah, provokasi, kemudian menjadi pertikaian, buang segala kejahatan. Iri hati, dengki, perkataan yang tidak baik, semua harus hilang. Dan kembali lagi sebagai orang beriman, maka kita harus memuliakan Tuhan di setiap perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Melati. Sangat betul sekali dari Opung, dari Bu Melati. Ya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang nomor 3, setelah kita menjadi manusia baru, yang Tuhan kehendaki dari kita adalah tetap mengikut Dia apapun yang terjadi. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberikan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita berkeluarga dan pribadi, dimanapun Tuhan tempatkan kita bersama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 284 bait 1 dan 3. Di dalam hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar, seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu. Bahkan ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Serta berkati setiap pengurus gereja,
untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita lanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan terus berpedoman pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Dan saya jemput bangkit Bapak Ibu semua dan kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 389. Kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Arahkan hati Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai keluarga di tempat ini dan menyertai kita sekalian dari kekal sampai kekal.